saya memproklamirkan bahwa Jawa Timur ini adalah provinsi pendidikan vokasi. Jawa Timur, iya. Provinsi pendidikan vokasi. Menarik ini. SMK di Jawa Timur ini banyak yang memakai sistem ijon. Kita harus membangun bahwa putra-putri kita itu adalah agen-agen perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Jatim Channel? Ketemu lagi dengan saya, Suko Widodo. Channel yang diperuntukkan untuk Anda ini kerjasama Pusat Kajian Komunikasi bersama Dinas Komunikasi Informatika Jawa Timur. Dan kali ini saya mendapat tamu istimewa. Kenapa tamu istimewa? Karena di tengah pandemi 2 tahun itu banyak kritik besar pada dunia pendidikan. Lulus sarjana ini kok temen pora, lulus SMK genah pora. Nah, saya kira dialami. Semua mengalami apa yang disebut dengan disrupsi. Bahkan disrupsi ini bukan 1, 2. Ketika teknologi online membuat cara hidup kita berubah, ditambah pandemi. Nah, saya sebelum di kamera ini diskusi sedikit dengan orang di depan saya, Dr. Insinyur Wahid Wahyu TMT. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Sehat Pak Wahid? Alhamdulillah Pak Suko. Gimana resepnya kurus gitu Pak ya? Jadi saya selalu belajar, beliau itu ini orang yang salah satu paling jenius lah. Sudah ketua alumni pusat yang hebat di Jawa Timur, pasti kegiatannya. Pak Wahid itu sampai sekarang ada berapa organisasi Pak yang diketuai Wahid? 18 organisasi. 18 organisasi. Ya. Jadi karena saya punya pengalaman jadi Bupati Lamongan, punya pengalaman jadi Wali Kota Malang. Sekarang saya dipercaya oleh tetangga-tetangga saya menjadi Ketua RT, Pak. Jadi itu anu ya, itu SK-nya itu apa ya, nggak bisa ditolak. Tapi baik Pak Wahid, kita kan kondisi pandemi. Nah, saya membaca track record salah satu yang menurut saya kenapa saya ngundang Bapak itu adalah ini menurut saya katakan gila ya gila. Kan ada lomba science tingkat kompetisi sains nasional itu ya. Sudah 20 tahun dan 18 tahun hanya DKI yang menang. Pas pandemi, pas Pak Wahid memimpin, kok diborong Jawa Timur 2 tahun berturut. Ini apa karena pandemi atau karena apa? Gimana? Kisahnya itu dari dulu. Iya Pak Suko, jadi pandemi COVID-19 ini banyak membawa berkah bagi dunia pendidikan di Jawa Timur. Dan berbagai langkah, kalau saya bilang dalam tanda kutip langkah berani kami lakukan Pak Suko. Gila atau berani Pak? Mungkin sedikit gila. Yeah. Di antaranya adalah pada saat pemerintah mengambil kebijakan pembelajaran jarak jauh karena pandemi COVID-19 dan kebijakan itu diambil oleh seluruh dunia. Iya. Jawa Timur melakukan evaluasi setelah pembelajaran jarak jauh itu berjalan mulai Maret sampai dengan Juli 2021. Jadi 5 bulan kita evaluasi. Maret dulu ya, Juli. Ternyata terjadi kemerosotan kualitas pendidikan yang luar biasa karena berbagai persoalan. Yang pertama adalah persoalan sarana prasarana saat itu. Tidak semua siswa, tidak semua keluarga memiliki handphone Android. Tidak semua daerah di Jawa Timur terjangkau oleh internet. Daerah kepulauan, daerah pegunungan, daerah pedalaman, betul, itu tidak terjangkau oleh internet. Guru maupun siswa di dalam penguasaan teknologi digital, teknologi informasi, teknologi komunikasi masih geliat-geliat, sangat-sangat terbatas. Termasuk guru di dalam penyiapan materi pembelajaran jarak jauh itu juga kemampuannya sangat terbatas, sehingga terjadi dosen juga kita juga lagi belajar. Zoom itu kan baru kita kenal setahun yang lalu Pak, sebelumnya nggak pernah terfikirkan kan. Sama seperti itu kan. Nah ini kalau diterus-teruskan kan akan terjadi learning loss. Apalagi SMK. SMK itu kan mengajarkan keterampilan, kompetensi, keahlian.
Misalnya dari tata kecantikan, misalnya dilakukan pembelajaran jarak jauh terus. Kemudian saat lulus diberi ijazah. Terus bagaimana dia bisa merias dengan bagus? Oleh karena itu, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 18 Agustus 2020 itu mengambil langkah yang gila tadi. Paru-paru itu ya? Melakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Iya. Ini kata-kata uji coba itu kan coba diuji atau diuji coba? Sebuah penelitian lah. Iya. Waktu itu kita lakukan bertahap. Tahap awal itu per kabupaten kota itu 1 SMA, 1 SMK, 1 SLB. Berjalan baik. Kita tingkatkan lagi tentu dengan protokol kesehatan yang ketat, Pak. Bahwa semua sekolah, mulai pintu gerbang, siswa masuk, itu sudah harus ada tempat cuci tangan, ada hand sanitizer, kemudian juga semua pakai masker, jaga jarak. Dan di semua sekolah itu kita bentuk namanya Satgas COVID-19 sekolah. Tapi waktu itu ingat saya di Jawa Tengah, Pak, di Kendal itu kan sempat terjadi ketika dicoba SD nggak salah terjadi klaster. Kalau selama uji coba itu ada masalah nggak, Pak? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, baik. Kemudian pada tahun 2021 Januari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek mulai membuka untuk pembelajaran setelah tatap kita muka. coba menjadi inspirasi nasional juga ternyata. Sehingga Jawa Timur lah yang paling siap untuk melakukan hybrid learning keterpaduan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Ya, dari situ kemudian hasilnya Pak Suko, itu tadi diantaranya. Jadi artinya capaian Jawa Timur 2 tahun berturut ketika kemudian Pak Wahid ini bukan datang mendadak, tapi ada proses yang memang ditempuh dengan kebijakan. Betul. Jadi cara mengambil kebijakan pendidikan yang tepat akan menghasilkan cara yang tepat. Saya berharap benar Pak ya, orang kan takut nanti losing sekian tahun lagi generasi kita akan losing run tadi, tapi ternyata Pak Wahid Pak nggak diprotes para guru-guru Pak waktu itu. Yang banyak mengkritik adalah dari jajaran kesehatan karena takut Pak, karena takut itu Cobalah Pak Suko bayangkan orang dari teknik kendaraan misalnya, bagaimana dia bisa menservis kendaraan kalau tangannya nggak pernah pegang alat? Iya, kalau dia ngelas gak ngerti panasnya kan nggak bisa, kan hanya gambar aja. Tapi betul Pak, melakukan itu juga uji coba tadi nyatanya uji coba penuh keberanian dan hasilnya bisa ditunjukkan. Nah sekarang konteksnya adalah outputnya Pak. Outputnya di Jawa Timur sendiri gimana Pak? Jadi kita melakukan berbagai terobosan Pak Suko. Contoh misalnya di kawasan kepulauan itu kan nggak terjangkau oleh internet. Kita adakan namanya anjungan belajar mandiri. Anjungan belajar mandiri itu sebuah alat yang kita isi berbagai materi pembelajaran. Guru juga bisa mengupload. Kemudian anjungan belajar mandiri ini kita tempatkan di balai desa, kita tempatkan di sekolah, sehingga warga desa itu dalam jarak 25 meter dia bisa mendownload materi-materi pembelajaran. Siswa juga bisa melakukan semacam telecenter itu Pak ya. Jadi kita komando diisi dan mereka dia memiliki semacam wifi yang bisa dijangkau sekitar 25 meter. Dan alhamdulillah semua langkah yang kita lakukan itu menghasilkan siswa lulusan SMA, SMK, SLB di Jawa Timur yang diterima di perguruan tinggi negeri lewat jalur SNMPTN terbanyak di Indonesia. Saya lewat jalur SBMPTN kita terbanyak di Indonesia. Lewat jalur KIP kuliah kita juga terbanyak Jadi Jawa Timur menyiapkan sungguh-sungguh dalam 2 tahun terakhir ini bagaimana menyiapkan generasi yang kita sebut dengan ini bonus demografi, dan tidak sekedar dilepas tetapi Pak Wahid merancang dengan detail dan hitungannya juga Pak. Waktu saya takutan waktu itu Pak, waktu uji coba itu yang PTM itu kan juga memang pilihannya kan juga di rumah juga jenuh juga lah anak-anak itu. Betul, iya, stres. Dan tidak hanya
Anaknya yang jenuh, orang tuanya. orang tuanya. Sehingga kan di media beberapa berita kita baca orang tua sampai melakukan hal yang tidak semestinya kepada itu karena anak, karena kejenuhan. Jadi memang tatap muka tetap apa ya dalam konteks pendidikan tetap diperlukan, Pak ya? Iya, diperlukan, dan alhamdulillah juga Pak Suko, katakan misalnya SMA itu ya seperti yang Pak Suko katakan tadi, bahwa ada lomba bergengsi di tingkat SMA namanya kompetisi sains nasional yang dilaksanakan mulai tahun 2002 ya, berarti sampai tahun 2020 itu Jawa Timur nggak pernah jadi juara umum. Baru setelah 2001 tadi ya? Iya, juara umum itu Jakarta lah maksudnya. Banyak diraih di Jakarta. Tahun 2020 itu kita boyong, Jawa Timur, kita juara umum. 2021 kita pertahankan tetap menjadi juara umum. Alhamdulillah, muka-muka 2002 ini tetap bertahan itu, Pak. Iya. Ada lomba bergengsi di tingkat SMA namanya kompetisi sains nasional yang dilaksanakan mulai tahun 2002 ya, berarti sampai tahun 2020 itu Jawa Timur nggak pernah jadi juara umum. Baru setelah 2001 tadi ya? Iya, juara umum itu Jakarta lah maksudnya. Banyak diraih di Jakarta. Tahun 2020 itu kita boyong, Jawa Timur, kita juara umum. 2021 kita pertahankan tetap menjadi juara umum. Alhamdulillah, muka-muka 2002 ini tetap bertahan itu, Pak. Iya, semoga. Tapi gini Pak Wahid, kalau SMK ya, saya ini kan terakhir pertumbuhan SMK di Jawa Timur cukup bagus ya. Keluarannya Pak, outputnya apa bisa diandalkan? Misalnya kan orang menyekolahkan kan dianggap itu investasi, Pak. Jadi orang itu kan nyekolah ini istiragati hasilnya apa misalnya, apa yang bisa ditekan di Jawa Timur? Ya, jadi saya memproklamirkan bahwa Jawa Timur ini adalah provinsi pendidikan vokasi. Jawa Timur provinsi pendidikan vokasi. Menarik ini. Karena vokasi tidak hanya kami tekankan di SMK saja. Di SMA pun kami ajarkan vokasi kerjasama dengan ITS. Kami beri nama SMA Double Track. Dan saya pun minta kepada semua SMA tidak perlu nunggu program double track-nya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang bekerja sama dengan ITS. Mari mendouble track-kan mandiri. Jadi siswa SMA itu diajari keterampilan-keterampilan ringan, Pak. Misalnya apa? Misalnya tata kecantikan. Tata kecantikan itu kan ya memfacial. Nah, kalau siswa bisa memfacial, maka bisa dimanfaatkan untuk melakukan facial dari rumah ke rumah. Masak juga, Pak? Masak juga, dari tata boga. Kemudian dari tata busana juga, jahit menjahit. Jadi SMA kendaraan. diajari keterampilan itu. Betul. Nah, pertanyaan saya, nggak melanggar aturan, Pak, itu, Pak, kurikulumnya? Itu dilakukan bagian dari ekstra, Pak. Di saat dia kelas 2. Jadi supaya tidak mengganggu kalau kelas 1 kan baru masuk ya. Jadi nggak ngambil sesi di ekstrakurikuler itu? Iya, di ekstrakurikuler. Kenapa itu kami lakukan? Karena di Jawa Timur itu Pak Suko, lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri maupun swasta, itu hanya 33%. Artinya yang 67% ini kan butuh keterampilan agar mereka bisa bekerja. Siap di industri, di masyarakat. Betul, ya minimal dia bisa berwirausaha. Apalagi sekarang ini di saat teknologi digital, teknologi komunikasi, teknologi informasi berjalan begitu cepat. Maka seseorang bekerja itu kan tidak harus keluar rumah. Dia bisa bekerja di rumah, katakan misalnya membuat cindera mata, kemudian desain, dipromosikan lewat media sosial, dijual lewat toko online, dan itu yang sekarang banyak dilakukan oleh siswa. Menarik ini, Pak. Ya, memang tantangan zaman perubahan besar luar biasa, tapi ini juga peluang. Mungkin orang tua terkaget-kaget bahwa ada sekolah SMA kok habis kerja, tetapi sebetulnya anak-anak generasi Z, generasi Alpha bahkan itu punya multitasking, karena alat ini asal digunakan dengan positif, dia menghasilkan sesuatu. Nah, mungkin pengalaman-pengalaman dengan teknologi itu, jadi mereka bisa jualan, bisa macam-macam itu. Pak,
saya pernah dengar katanya beberapa industri nasional besar itu ada yang bekerja, karena beberapa waktu lalu saya ambil wawancara di Jember itu, anak SMA kelautan itu lulus langsung diambil kapal-kapal Jepang, Taiwan itu. Ada pengalaman sangat lain? Banyak Pak Suko. Banyak, jadi orang menyebut SMK di Jawa Timur ini banyak yang memakai sistem ijon namanya. Maksudnya jadi Pak, saat bayarnya SPP duluan atau? Bukan. Oh, bukan. Jadi salah saya. Saat dia masih berstatus siswa, perusahaan itu datang ke SMK itu melakukan seleksi, kemudian sekian siswa diterima. Setelah lulus diambil. Oh. Nah, ini baru sekitar 3 minggu yang lalu kami juga mengambil kebijakan baru, Pak Suko, karena pendidikan sekarang ini orientasinya adalah project based learning. Yeah. Nah, kami mengambil kebijakan kalau ada perusahaan skala nasional, apalagi multinasional, telah melakukan seleksi di SMK misalnya, dan siswa itu dipekerjakan sesuai dengan kompetensi keahliannya. Bapak bisa ngambil contoh real apa Pak? Misalnya? Contoh real, misalnya di SMA Negeri 2 Ponorogo, 3 minggu yang lalu kami kesana. Ponorogo, gitu ya. Kebetulan Alhamdulillah ada direktur dari PT Marta Tilaar. Iya. Ketemu saya di sana. Di SMK itu. Di SMK itu dia cerita bahwa PT Marta Tilaar itu kan punya salon kecantikan hampir di semua kota di Indonesia. Di luar negeri punya ada. Di berbagai negara. Punya di Malaysia, di Singapura. Beliau bilang, Pak Wahid, kalau saya menunggu lulusan SMK, saya kekurangan. Bolehkah saya mengambil siswa yang sudah memiliki kompetensi dasar minimal semester 4? Kami semester bawa 4, Pak? Semester 4, iya. Kelas 2 mau naik kelas 3. Iya. Kami bawa ke perusahaan saya. Untuk bekerja di perusahaan saya. Toh mereka di dalam bekerja juga diawasi oleh pengawas perusahaan. Diajari. Tapi siswa itu tetap tercatat sebagai siswa SMK ini. Tidak merotol. Tidak merotol, iya. Silahkan, nanti mungkin pembelajaran online, penilaian ujiannya secara online. Di saat waktunya lulus ya diberi ijazah. Jadi dia kemudian ketika naik kelas 3 dikembalikan ke sekolah itu lagi? Tidak, tetap. Tetap ijazahnya nanti kita kirim. Jadi diambil dengan dia kuliah jarak jauh istilahnya. Kuliah jarak jauh, betul. Ujian juga jarak jauh. Dan ini kami ambil di Jawa Timur. Kak, saya ini perlu bicara kepada masyarakat. Saudara sekalian, ini saya agak merinding ya. Tapi ini yang sebenarnya kita kaji dalam tataran diskusi-diskusi kampus, bahwa semua bilang bahwa teknologi komunikasi bisa membuat belajar jarak jauh. Tapi seringkali itu dalam acara diskusi. Tapi Pak Wahyudi, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, telah membuktikan, ya buktinya bukan lama, baru, dan ini makanya fresh. Salah satunya adalah SMK 2 Ponorogo yang bisa. Nah akhirnya Pak, sekali lagi, ini diskresi atau apa ya? Nggak melanggar aturan, Pak? Alhamdulillah, Pak Suko, setelah Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi hadir di Jawa Timur, dan itu saya sampaikan, beliau memberikan apresiasi karena project based learning ya ini realnya. Iya, beliau itu selalu mengumandangkan bahwa pendidikan di Indonesia itu orientasinya adalah project based learning. Artinya sebenarnya kalau Jawa Timur disebut sebagai provinsi pendidikan vokasi, tidak salah Pak ya. Sebelum orang lain menyebut, saya mendeklarasikan diri sebagai provinsi pendidikan. Artinya sebenarnya kalau Jawa Timur disebut sebagai provinsi pendidikan vokasi, tidak salah Pak ya. Sebelum orang lain menyebut, saya mendeklarasikan diri sebagai provinsi pendidikan vokasi. Pak, tentu saja kan konsekuensinya kan perubahan. Ini kan Bapak ngambil kan, ini kan artinya kan kalau tidak didukung oleh sistem, apakah tenaga guru, kepala sekolah,
gimana Pak ngaturnya, kan Jawa Timur besar Pak, melebihi Malaysia loh Pak. Ya, jadi yang pertama alhamdulillah Jawa Timur ini memiliki gubernur yang luar biasa, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Yang beliau sering mengatakan bahwa cerdas saja tidak cukup. Cerdas saja tidak cukup. Terampil saja tidak cukup. Terampil dan cerdas tidak cukup. Akan cukup apabila dilengkapi kemampuan untuk mampu merespon setiap perubahan. Jadi dunia ini berubah dengan cepat. Luar biasa. Kita pun juga harus berubah dengan cepat. Saya aja belum selesai belajar Metallica, sekarang Metaverse. Termasuk vokasi itu, Pak Suko. Kami juga tekankan di SLB, Pak Suko. Jadi yang namanya saya beri nama sendiri vokasi istimewa. Itu dilakukan di SLB dan kami melakukan fasilitasi dengan perusahaan-perusahaan. Karena Undang-Undang Nomor 8 2016 tentang disabilitas itu mengamanatkan. Tidak Pak, saya percaya itu ide. Tapi Pak Wakil tidak kesulitan Pak. Pak Wakil kan jualannya kan kecepatannya apa ya, sudah operasi 5 ini. Nah ini yang nututi apa enggak kepontalan itu, gimana caranya untuk bisa membarengkan ini Pak? Iya, jadi yang kami beri pembelajaran vokasi itu adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus tingkat ringan. Jadi mampunya apa? Minimal dia bisa apa ya, mengatasi hidupnya sendiri semacam itu. Iya betul, iya. Kemudian kami memfasilitasi yang bisa bekerja di perusahaan, kami komunikasikan dengan perusahaan. Contoh misalnya di Sidoarjo itu ada PT Pharmatic United Indonesia. Ya. Kalau Pak Suko ke sana, sekarang sudah banyak pegawai-pegawai yang lulusan SLB bekerja di sana. Saya tanya pimpinan perusahaan bagaimana setelah Bapak melihat kinerjanya anak-anak berkebutuhan khusus. Beliau ternyata produktivitasnya itu lebih tinggi daripada anak-anak normal. Ini perusahaan kimia, Pak. Iya. Kenapa produktivitasnya tinggi? Karena anak-anak berkebutuhan khusus itu bisanya cuma satu, yaitu. Jadi Pak, fokus temen gitu ya? Iya. Kemudian yang kedua, dia bangga. Dia berkebutuhan khusus, tetapi ada perusahaan yang mau menerima dia. Dia harus menjaga reputasinya itu tinggi. Ya. Barokah, semoga karya ini bisa Pak Wakil. Saya kira ini pemirsa harus tahu bahwa sebuah karya-karya besar lahir dengan pengambilan kebijakan yang tepat untuk mulai, dan kalau ngobrol dengan Pak Wakil itu rasanya ini kelas dunia banget itu. Jadi salah satu yang dikembangkan Pak Wakil kan gak minder, wong negara liya iso dan kita bisa ternyata Pak ya. Iya, dan satu yang kami lakukan di dunia pendidikan di Jawa Timur, jangan membawa siswa untuk bermental menjadi karyawan saja, tapi bangunlah siswa yang berani menjadi juragan. Ya, dan alhamdulillah Pak Suko, katakan saya contohkan SMK Tutur Kabupaten Pasuruan, lulusannya 80% lebih sudah berani berwirausaha. Oke, saya mau tanya itu juga Pak. Jadi ini SMK sebelum SMA, karena SMA pun juga mendapat keistimewaan di Jawa Timur, di mana mereka mendapatkan vokasi yang tidak didapatkan dari provinsi lain. Tapi jangan bilang dari yang lain, nanti yang lain pada datang sini Pak Wakil repot. Pak, adakah SMK yang bisa ditampilkan? Oh ini SMK unggul di Jawa Timur itu apa? SMK yang unggul-unggul boleh disebut selain Tutur di mana aja Pak? Oh, jadi ada dua Pak. SMK unggul dan SMK pusat keunggulan. SMA unggul dan pusat keunggulan, bedanya Pak? Jadi kalau SMK unggul itu sangat banyak di Jawa Timur, karena Jawa Timur itu memiliki 2.149 SMK. Dan saya selalu menekankan, jangan sebut SMK kalau tidak bekerja sama dengan diduga dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Sehingga sekarang ini SMK, jangan disebut SMK kalau tidak bekerja sama dengan dunia usaha. Itu betul. Penting itu. Iya. Karena apa? Karena katakan misalnya sarana prasarana peralatan di sekolah, teknologinya kan
teknologi ini berubah dengan cepat gitu. Ya. Kita nggak bisa menyesuaikan. Yang Sementara bisa menyesuaikan adalah dunia usaha, ya. dunia industri. Maka harus bekerja sama dengan dunia solusi juga. Iya. Dan saya kira memang apa ya, kalau baca undang-undang Sisdiknas itu kan bahwa masyarakat usaha juga harus terlibat di dalam penyelenggaraan pendidikan. Itu poin itu yang Bapak ambil, betul itu. Dan alhamdulillah ternyata perusahaan-perusahaan di Jawa Timur ini sangat care, sehingga banyak SMK-SMK itu yang bekerja sama lebih dari 100 perusahaan, Pak Suko. Kalau pusat keunggulan, Pak? Oh iya. Yang pusat keunggulan ini adalah program. Jadi Kemendikbud Ristek itu ada program di mana SMK-SMK tertentu itu dijadikan percontohan bagi SMK-SMK yang lain. Lah untuk dibuat percontohan, maka kualitas pembelajaran di SMK itu harus ditingkatkan. Di antaranya adalah dibantu peralatan-peralatan. Yang kedua, kepala sekolah sama guru-gurunya dideklat khusus untuk memberikan pembelajaran yang disebut dengan SMK Pusat Keunggulan. Itu di Jawa Timur dari 2.149 SMK, itu ada 127 SMK. Nah, tetapi SMK yang pusat keunggulan yang sudah dilengkapi peralatannya, sudah dideklat guru dan kepala sekolahnya, itu juga punya tugas untuk menjadi rujukan bagi SMK-SMK. Menjadi pengampu semacam itu. Pengampu, nggih. Ini adalah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi disparitas kualitas antar SMK. Ini namanya SMK Pusat Keunggulan. Ya pemirsa, sering kami diskusi di warkop, di kampus tentang kegelisahan saya dan teman-teman di masa depan anak muda. Tapi mendengar statement Pak Wahid rasanya rada sumringah itu ya. Ada harapan baru, apalagi di tengah pandemi, ketika semua orang bilang losing run, kehilangan pelajaran, tapi Pak Wahid dengan rodo melanggar-melanggar itu bukan melanggar sih sebetulnya, nekat-nekat tapi mengaturnya dengan penuh perhitungan. Akal sehat yang digunakan Pak Wahid dengan segala kecerdasannya, keterampilannya telah menjadikan anak-anak muda Jawa Timur benar-benar menyongsong masa depan. Pak Wahid, tentu saja ini kan kita butuh dukungan dari Ambo ya. Saya berharap juga bukan hanya parlemen yang harus memberikan support secara serius layanan pendidikan, sport lahir batin ya, jangan tanpa garansi. Demikian juga perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Timur, silahkan ambil lapak area menggulau mentah di Jawa Timur, disiapkan Pak Wahid dengan kesungguhan. Nah, kira-kira Pak Wahid, yang Bapak butuhkan apa saja untuk makin, kan pikiran saya gini Pak, kalau sudah semua gitu, apa kecepatan nggak dikebut lagi gitu, kira-kira ada nggak pikiran itu Pak Wahid? Kolaborasi merupakan kebutuhan yang paling penting gitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya vokasi. Karena perusahaan dengan SMK ini kan seperti dua sisi mata uang. SMK memproduksi sesuatu karyawan, perusahaan membutuhkan karyawan yang terampil. Selama ini nggak ketemu. Selama ini nggak ketemu. Iya, nah ini kita perlu kawinkan supaya ketemu. Dia magang di perusahaan itu, dan yang magang itu biasanya bekerja di perusahaan itu. Dan alhamdulillah Pak Suko, yang saya banggakan sekarang terjadi pergeseran yang luar biasa. Karena sekarang ini kan era gig ekonomi ya. Jadi ini sudah diikuti oleh siswa-siswa di Jawa Timur. Era gig ekonomi. Anak-anak juga Pak, juga ada matrek dalam juga. Iya, gig ekonomi itu kan dalam waktu yang sama dia bisa bekerja, melakukan kontrak-kontrak lebih dari satu, bahkan mungkin 10 kontrak, 20 kontrak. Beda dengan era kita. Kalau era kita kan bekerja di perusahaan ya sudah ayem, duduk, seragam, absen fisik itu Pak. Sekarang ini Pak Suko, siswa SMK maupun SMA yang sudah memiliki keterampilan, itu sudah banyak yang berpenghasilan. Saya keliling-keliling ke sekolah-sekolah itu ada yang berpenghasilan 300.000, 5 juta, 10 juta, 30 juta. Yang saya temui yang tertinggi itu 120 juta lebih per bulan.
kalah gajinya dosen UNER seperti Pak Suko. Bapak juga kalah, Pak. Kalah juga saya. Kita kalah, Pak. Namanya Muhammad Ilhan Mansis. Oke. Dari SMK Negeri 1 Brondong, Lamongan. Kenapa saya sebut? Kalau nggak percaya silahkan cari anak itu. Oke. Dia masih berstatus sebagai siswa dari jurusan multimedia. Dia pinter membuat desain grafis. Dia pinter membuat karikatur. Dia ditawarkan melalui media sosial dengan contoh-contoh. Ternyata banyak yang pesan itu warga Amerika. Per desain atau per karikatur itu dihargai 100 US dollar. Pak, atau sekitar 1.450.000-an lah ya. Saya percaya karena tahun 2004 saya pernah di Amerika Selatan dan mereka waktu adik kelasnya Pak Wahid yang dikirim, mereka mengirim tapi internet masih terbatas waktu itu. Betul Pak, desainnya anak-anak Jawa Timur tuh dibeli waktu itu ya sekitar enggak sebesar itu ya. Atau kalau di kurs sama. Betul, mereka butuhkan waktu itu. Itu bisa dilakukan anak SMA Brondong Lamongan ya. Jadi saya selama percaya, 10 bulan itu hasilnya 1,2 miliar lebih. Ini siswa ya, gitu. Gak usah jadi bupati. Oleh karena itu ini peluangnya sebagai referensi referensi harus kita kembangkan. Sebuah mimpi saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, bagaimana lulusan sekolah menengah itu dia sudah mampu berproduksi, mampu menjual jasanya, sehingga di sekolah menengah itu pun kami lengkapi pembelajaran wirausaha. Sehingga ada 3 sasaran. Siswa kalau lulus, mau bekerja di perusahaan, dia bisa menjadi pekerja yang profesional. Kalau dia ingin menjadi wirausahawan, dia sudah punya ilmu dan keberanian. Dan kalau ingin melanjutkan ke perguruan tinggi pun punya kemampuan akademik. Sehingga apabila melanjutkan ke perguruan tinggi pun kami berharap kemampuan berproduksi itu bisa dijual, kemampuan jasa yang dia miliki juga bisa dijual, sehingga dia bisa menghidupi dirinya sendiri, bisa membayar kuliahnya. Itu harapan besar kami. Harapan besar dari Pak Wahid dengan timnya di Dinas Pendidikan Jawa Timur di Genteng Kali itu merumuskan dan mengajak semua siswa tidak lagi menjadi karyawan. Kalaupun terus jadi karyawan yang profesional, tapi menjadi juragan itu penting. Maka anak-anak SMK, anak SMA harus mulai berpikir tentang capaian itu. Boleh jadi sultan, tapi jangan dari menipu rakyat itu. Nggak boleh. Tapi ternyata jadi sultan pun dalam kutip bisa dilakukan dan kasusnya seperti, saya percaya Pak itu. Jadi tahun 2004 itu saya pernah berkunjung sebuah perusahaan yang sering pesen lukisan. Waktu itu bikin komik Pak, komik sama relatif sama. Karena orang Indonesia itu dianugerahi untuk artnya luar biasa dan kalau dia tahu jalannya seperti itu. Nah Pak Wahid, terhadap ini kira-kira yang Bapak harapkan terhadap kebijakan, adakah ini, saya sekarang mikirnya nggak Jawa Timur Pak, ini pribadi Pak Wahid, apa Pak untuk membangun Indonesia dengan dengan mendorong siswa ini bukan Jawa Timur. Kalau Indonesia gimana Pak? Saran Bapak ini kira-kira gimana Pak? Ya, yang pertama bangun siswa untuk menghadapi era yang ada di depan kita semua. Berevolusi Pak? Iya, berevolusi. Karena yang akan kita hadapi yang pikirannya revolusi pikirannya. Iya, revolusi pemikirannya. Iya. Karena yang kita hadapi sekarang ini yang pertama era disrupsi. Terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa, fundamental ya. Dulu kita makan harus datang ke tempatnya. Betul, sekarang kan tinggal sambil bangun tidur langsung klik dan datang makanan. Bang dulu kan kita kan kalau zaman kita sekolah wesel Pak ya. Jadi wesel kantor pos stempel di dekan baru dapat. Terus kemudian jadi kita harus bisa membawa siswa ke sana. Yang kedua, ini hubungan antar negara ini kan semakin dekat Pak. Sehingga siswa pun harus mampu menghadapi era globalisasi. Sehingga standar-standar pendidikan, alhamdulillah Pak Nadiem Makarim ini Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek yang luar biasa lompatannya. Memberikan kebebasan kepada sekolah untuk melakukan apapun yang terbaik yang disebut dengan merdeka belajar.
Kalau di kampus kan MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Iya, sehingga sekarang sekolah-sekolah itu, Pak, standarnya tidak hanya nasional. Oke, Pak Wahid, plus ya, internasional. Apa yang Bapak lakukan untuk menyiapkan SDM untuk mengelola pikiran-pikiran itu, pertanyaannya? Kami melakukan diklat-diklat, Pak. Iya. Kami tidak hanya menunggu diklat yang dilakukan oleh Kemenristek, tetapi kami melalui APBD Provinsi Jawa Timur dengan programnya Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa, Jawa Timur Cerdas. Alhamdulillah, itu kami lakukan untuk meningkatkan kompetensi para pendidik agar bisa melakukan pembelajaran dengan baik untuk mengikuti perkembangan-perkembangan terkini. Dan tidak hanya era globalisasi saja yang harus dihadapi, termasuk dunia media sosial, gig ekonomi, dan era-era baru lagi yang akan datang, yang saya yakin akan hadir di depan putra-putri kita. Kita harus membangun bahwa putra-putri kita itu adalah agen-agen perubahan. Dan tidak hanya era globalisasi saja yang harus dihadapi, termasuk dunia media sosial, gig ekonomi, dan era-era baru lagi yang akan datang, yang saya yakin akan hadir di depan putra-putri kita. Kita harus membangun bahwa putra-putri kita itu adalah agen-agen perubahan. Ya, pemirsa, Pak Wahid telah sekali lagi meletakkan dasar. Saya mengatakan revolusi karena kita harus berubah. Nah, dari mana ya? Dari kita. Maka para orang tua sekarang juga harus berpikir jangan seperti dulu. Ada kalimatnya Alvin Toffler, seorang sosiolog, yang mengatakan bahwa buta huruf di masa abad 21 bukan orang yang tidak bisa baca tulis, tapi orang yang tidak belajar, tidak mau belajar, dan hanya ngugemi pelajaran itu saja, sehingga harus move on, harus berpindah. Bank sekarang tidak lagi banyak orang, tapi kita cukup dengan ponsel, kita transaksi uang. Itu dunia telah berubah. Itulah kenapa Pak Wahid mengajak, mari kita berevolusi terhadap perubahan-perubahan itu. Nah, Pak Wahid, untuk mencapai itu, Pak Wahid optimis anak Jawa Timur ke depan yang dihasilkan itu bisa memenangkan pertarungan. Itu pertanyaan. Kan keputusannya dunia, Pak. Sangat optimis, Pak. Di sela-sela senggang waktu saya selalu mendatangi sekolah-sekolah ke kabupaten kota. Iya, saya dengar itu katanya guru-guru itu kaget Pak Wahid datang. Saya selalu hadir, bahkan saya seringkali tidak memberitahu sekolah tersebut. Kami ingin melihat bagaimana potret yang terjadi, sehingga dari situ kita bisa melakukan perubahan-perubahan. Karena Pak Suko, saya yakin Pak Suko sudah pernah atau mungkin sering mendengar, membaca, katakan misalnya McKinsey meramal, memproyeksikan bahwa 8 tahun lagi, 2030, kekuatan ekonomi Indonesia bisa menempati ranking 7. PwC, PricewaterhouseCoopers, memproyeksikan di tahun 2050 kekuatan ekonomi Indonesia itu bisa menempati ranking 4 setelah Cina, India, Amerika, Indonesia. Karena kita punya alam yang subur, yang sepanjang tahun menghasilkan pangan. Kita punya sumber daya alam yang melimpah, yang sekarang masih banyak dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing. Di saat SDM kita mampu untuk mengelola itu, nanti saatnya pemerintah melakukan renegosiasi kembali untuk mengelola SDA tersebut. Dan dengan sumber daya alam, dengan kondisi tanah yang subur, dengan letak geografis yang sangat strategis dari perekonomian, maka yang jadi persoalan sekarang ini adalah sumber daya manusia unggul. Tinggal itu, maka negara kita akan menjadi sejajar dengan negara-negara maju dunia. Oleh karena itu, saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi, terima kasih yang luar biasa kepada pemerintahan Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang menempatkan peningkatan sumber daya manusia sebagai prioritas pertama pembangunan Indonesia.
Ya, pemirsa, saya sengaja mendiamkan biar Pak Wahid keluar ilmunya, karena 3 menit terakhir tadi ada catatan penting bahwa Indonesia banyak yang berakan Pricewaterhouse itu mengatakan kita 4 besar, dan itu pertemuan para ahli-ahli betul. Hanya masalahnya adalah kalau kemudian SDM yang kita siapkan tidak bisa mengelola dengan baik gitu, dan ternyata Jawa Timur telah mulai dengan penuh ketepatan, akurat untuk menyiapkannya. Tetapi kebijakan yang dibuat Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, kalau tidak disertai dukungan dari semua pihak, juga tidak ada gunanya. Beruntung kita mendapat perusahaan bagus, dan kami juga berharap bahwa parlemen di Jawa Timur juga memberikan dukungan penuh. Kalau perlu kita ajak keliling, Pak, teman-teman dewan, Pak, biar tahu gimana di Madura itu cara bikin roti, di Bondowoso itu ada sekolah pertanian yang luar biasa. Betul. Kemudian di Malang itu ada fashion, di Ponorogo SMK 2 itu nggak salah itu tukang kayunya juga hebat itu loh. Saya tahun mungkin 7 tahun lalu juga pernah membuat riset semacam itu. Jadi pada dasarnya kita punya sumber daya yang hebat, tinggal persoalannya bagaimana mengelolanya itu. Betul. Nah, Pak, harapannya ke depan kira-kira seperti apakah pendidikan Jawa Timur dan kegairahan apa yang kita harapkan, Pak? Ya. Jadi yang pertama adalah membangun siswa untuk dapat merespon setiap perubahan. Yang kedua, membangun siswa untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi yang berubah begitu cepat. Oleh karena itu, kolaborasi, kerjasama dengan dunia usaha, dunia kerja, dunia industri itu sangat dibutuhkan. Dan satu lagi, Cak Suko, jangan dilupakan, jangan hanya hard skill saja, tapi soft skill juga harus menjadi perhatian kita. Sehingga hard skill baik, soft skill baik, insya Allah bisa mengantarkan Indonesia menjadi negara hebat yang baik juga. Ya, Pak Wahid, sebelum kita mengakhiri, kira-kira begini, saya pernah punya pengalaman, kalau di Malaysia itu beberapa anak SMK dari Indonesia kalau nggak salah, itu kan kerja di sana. Itu tidak boleh pulang katanya, betul Pak. Jadi karena soft skillnya Pak, karena katanya orang Indonesia itu bukan pekerjaannya dibantu dan helpful tuh. Jadi rasa respon untuk membantu orang lain itu katanya bagus Pak. Iya. Memang demikian Pak? Betul, iya. Dan satu lagi, Pak Suko, sekolah-sekolah khususnya SMK. Ini nanti kami juga akan kembangkan di SMA. Itu sekarang sudah memiliki yang namanya teaching factory. Ya, teaching factory itu ada bengkel yang memberikan pelayanan servis mobil, servis sepeda motor, menerima dari masyarakat. Jadi di sekolah itu ada menerima itu, Kemudian yang dari tata kecantikan, di situ ada salonnya, salonnya yang menerima masyarakat. Jadi Pak Suko kalau mau facial di SMK biar pun glowing, di Surabaya sudah banyak. Iya. Kak, Pak, terakhir gini, cuman saya gini Pak, saya kadang takut ya. Ini kita kan petani dan nelayan. Nah, pertanian kita terpuruk, nelayan kita nasibnya belum bagus. Pak, mbak usul SMK yang berkaitan dengan pertanian dan nelayan agak diangkat, Pak. Betul, saya setuju itu. Dan saya selalu mengatakan kepada para guru, para siswa, petani sekarang itu beda dengan petani dulu. Itu loh Pak, iya. Kalau petani dulu itu identik dengan kemiskinan, kotor dan sebagainya. Sekarang ini teknologi pertanian sudah luar biasa. Dan alhamdulillah, Pak Suko, SMK yang memiliki jurusan pertanian, misalnya di Jember, ini sudah banyak support, termasuk dari perusahaan-perusahaan dari berbagai negara, juga kerjasama dengan jurusan-jurusan pertanian di Jawa Timur. Ini membuat sekarang jurusan pertanian itu menarik. Mulai naik daun. Iya. Jadi saya bayangkan kalau pupuk kan dulu satu-satu disebaris, sekarang kan pakai drone kan juga bisa itu. Iya. Oke, terakhir Pak Wahid, kira-kira apa yang Bapak harapkan agar apa yang sudah Bapak tancapkan ini kan hasilnya aja udah ketahuan ya, tapi ke depan akan bagus. Nah, kira-kira Bapak berharap apa yang harus didukung
dari pola pendidikan Jatim. Tapi saya sepakat bahwa kolaborasi menjadi kunci. Perusahaan tidak boleh lari dari dari kepeduliannya terhadap lingkungannya, karena ini bagian dari masyarakat yang harus kerjasama. Demikian juga parlemen, demikian juga kampus, dan ini kalau dikeroyok bareng kan hasilnya akan bagus. Monggo Pak, mungkin disampaikan kepada siapapun yang kira-kira pikiran Pak Wakil ini yang menurut saya bukan skalanya nasional tapi global, karena Indonesia harus dipertarungkan dengan ini. Monggo Pak Wakil. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, mari bersama-sama ikut bertanggung jawab di dalam dunia pendidikan. Karena sumber daya manusia unggul adalah modal dasar bagi kemajuan bangsa. Terima kasih, Pak Suko. Iya, pemirsa, bangsa-bangsa yang besar selalu menempatkan SDM itu menjadi perhatian besar. Banyak negeri-negeri yang dengan keterbatasan, Swiss misalnya yang hanya 25%-nya ditanami, Jepang juga yang 80%-nya hanya gunung dan hanya sedikit yang bisa untuk pertanian dan nelayan. Tetapi mereka menjadi negara dengan ekonomi raksasa yang luar biasa. Kita punya secara sumber daya alam. Pak Wahid telah meletakkan dasar sejak beberapa tahun ini, membuat lapak bagi anak-anak muda Jawa Timur, dan semoga ini menjadi inspirasi Indonesia untuk menuju Indonesia yang lebih maju dan unggul. Pak Wakil, matur nuwun sangat. Kapan-kapan kita ngobrol, dan kita harus keliling, Pak. Saya harus keliling termasuk saya mau ketemu siswa yang berondong yang bisa ngalahkan gaji kepala dinas ini. Matur nuwun Pak Wakil, dan kita akan ketemu di lain kesempatan dalam perbincangan yang. Terima kasih. Saksikan terus Jatim Channel. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatim cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.